Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar YouTube. Bagi teman-teman yang mau membuat channel, apa aja sih yang harus dilakukan? Jadi kalian kalau mau tahu informasi seputar YouTube, kalian tonton video ini sampai selesai, sampai teman-teman bisa memahami. Oke, sebelum lanjut ke video berikut, yang baru mampir ke channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sertakan like, komentar, dan share jika video ini bermanfaat. Oke. Di sini saya punya 7 tahap untuk melakukan pembuatan channel. Mungkin bisa lebih banyak, ya cuman 7 ini yang baru saya ketahui. Yang pertama, tahap 1 itu adalah niat. Kenapa saya bilang niat? Jadi kalau orang sudah punya niat, berarti sudah mulai tertarik untuk melakukan sesuatu, yaitu membuat channel. Nah, masuk ke tahap 2. Tahap 2 adalah membuat channel YouTube. Berarti kalau niat sudah tercapai, teman-teman harus buat konten dan ide-ide untuk bisa diupload ke channel YouTube yang baru dibuat. Kenapa? Agar selalu konsisten dengan niat pertama tadi. Jadi lakukanlah upload sesering mungkin. Tidak sedikit juga orang yang memilih menjadi YouTuber sebagai jalan untuk menyalurkan kreativitas. YouTube saat ini sudah berubah arah dan menjadi bisnis yang menggiurkan. Banyak ide kreatif yang dapat diunggah di YouTube, seperti konten hobi, vlogging, ulasan, musik, film, hingga informasi penting lainnya yang dapat dibagikan di YouTube. Oke, sampai sini paham? Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu 1000 subscriber. Jika teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber, berarti teman-teman sudah mulai disukai oleh penonton dan subscriber setia. Jadi kesimpulannya gini ya teman-teman, subscriber teman-teman selalu menanti upload terbaru teman-teman gitu. Kita masuk ke tahap 4. 4000 jam tonton publik. Berarti 4000 jam tayang itu diperlukan. Teman-teman kumpulin 4000 jam agar pencapaian waktu tonton tercapai. Jika sudah tercapai, maka teman-teman sudah memenuhi 2 syarat untuk melakukan pengajuan monetisasi. Apa sih itu? Yang tadi saya bilang pertama, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke ya, sampai sini juga harusnya paham kalian. Oke, kita akan masuk ke tahap 5, $10 pertama. Kenapa saya katakan $10 pertama? Setelah kita dimonetisasi, langkah awal yang harus kita dapatkan $10, yaitu kalau dirupiahkan bisa menjadi 149.935 rupiah. Bisa diluruskan dengan 150.000 agar bisa pengajuan surat dari Google AdSense. Setelah Google AdSense sampai, kalian tinggal menunggu surat berikutnya. Berikutnya ada di tahap ke-6. Oke, kita akan masuk ke tahap 6, yaitu $100. Jika teman-teman sudah mencapai $10 tadi, teman-teman belum bisa mencairkan uang tersebut. Uang di Google AdSense harus mencapai $100, yaitu kalau dirupiahkan bisa menjadi 1.500.000. Jadi kalau sudah capai itu, nanti ada keterangan seperti ini. Penghasilan Anda dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal sebesar 1.300.000. Nilai minimum pembayaran Anda. Jadi jelas ya apa yang saya katakan. Oke, kita lanjut ke tahap 7 yang terakhir, pencairan atau penarikan uang. Jika teman-teman sudah mencapai $100, yaitu tadi
1.500.000, maka teman-teman sudah bisa melakukan pencairan. Asalkan teman-teman sudah verifikasi PIN dari Google AdSense dan memasukkan nomor rekening. Setelah semua berhasil verifikasi, tinggal teman-teman melakukan pencairan di ATM terdekat. Berarti kalau yang namanya sudah melakukan pencairan, berarti itu sudah bisa dikatakan aman dan tinggal menunggu per bulannya untuk gajian. Oke, paham ya sampai di sini yang saya katakan dari awal tadi sampai yang terakhir ini untuk 7 tahap. Ada sedikit masukan untuk teman-teman, jika ini bermanfaat silakan dipakai apa yang saya lakukan. Menjadi YouTuber itu bisa dikatakan susah-susah gampang. Susahnya ketika teman-teman sendiri ada kesulitan di channel YouTube-nya, teman-teman tidak mau cari tutorial atau cari tahu tentang masalah yang teman-teman alami. Gampangnya, ketika kita sudah memahami, kita akan berjalan dengan lancar. Jadi tidak usah mendengarkan orang lain saat yang menurut kita benar. Jadi lakukanlah sebisa mungkin dan selalu aktif di YouTube. Jangan pernah setengah-setengah kalau emang teman-teman sudah terjun ke dalam YouTube. Jadi kalau setengah-setengah takutnya menyakitkan. Kalau mau terjun sekalian. Kalau mau enggak sekalian. Jadi lakukanlah sekreatif mungkin hingga kamu sendiri bisa menjadi motivasi orang lain. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya bahas tadi seputar YouTube.